Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita mulai ini Om. Apa yang sudah kita rencanakan di bulan Ramadan kemarin untuk belajar bareng tentang kitab fikih atau ngaji fikih. Semoga hari ini menjadi start dan untuk menjadi kelancaran ke depannya, sehingga apa yang kita pelajari tidak putus di tengah jalan, tapi bisa kafah tam, bisa sampai selesai istiqomah tiap hari Rabu, ya kan, dan mendapatkan pengetahuan ilmu yang kemudian bermanfaat bagi diri kita, bagi kehidupan kita dalam keseharian, sehingga bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dan bisa menyelamatkan kita nanti di kehidupan akhirat. Kemarin kita mencari kitab fikih yang gampang untuk kita kaji bersama, kita kaji bareng. Ini ada rujukan dari teman-teman, dari Gus Mirza juga, Syarah Al-Yaqut An-Nafis. Memang sekilas bahasanya memang sederhana, kayak takrib, kayak Fathul Qorib. Semoga tidak berbelit atau tidak mendapatkan kesusahan nanti di dalamnya ya. Kita mulai. Sebelum mengkaji lebih lanjut, kita tawasulan dulu Om ke baginda Rasul sama guru-guru kita di pesantren, sehingga menjadi pijakan untuk mempermudah kita memahami kitab fikih ini. Ala hadiniya ila hadratin Nabi Mustafa wa habibina syafi'ina wa qurrata'ina wa ahli baitil kiram wa urusanillah hadrati syaikhim asyari usulihim wa furu'ihim wa zuriyatihim wa sa'iri asatidina kiram. Allahumma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ya mempersingkat waktu Om ya, kita baca ini. Ini kita ngejar pemahaman ya, nggak terlalu dengan ngejar pemahaman aja lah, agar biar lebih mempermudah. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ma syara'a minaddin wa hada ila sirat al-mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini masih pengantar. Ini ayat yang dicuplik oleh mu'alif ini bagus. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Jadi ayat ini surat At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat 122 ya, 122. Ini menjelaskan bahwasanya atau dijadikan moto oleh pengarang mu'alif kitab ini Om, karena memang bagus untuk ini untuk atau sebagai pegangan kita, agar atau memotivasi kita guna ini
apa namanya, memperdalam keilmuan, ilmu pengetahuan penting. Jadi di zaman-zaman Islam awal itu kan eh, ya namanya agama ketika itu dianggap kultur baru, sehingga banyak yang perlu diselesaikan, apalagi tradisi Arab waktu itu kan masih suka perang ya. Jadi ketika sedangkan Islam itu lebih suka untuk tukar ilmu pengetahuan, membuka pengetahuan, buka hati, dan apa namanya ya mengajak manusia secara utuh, yang secara sumul ya, kan manusia itu secara sumul ada apa, dimensi akal pikiran, ada dimensi hati, ada dimensi fisik ya. Nah, Islam itu sumul melibatkan ketiganya itu, tapi lebih suka untuk ngajak dialog, bertukar pikiran, menambah wawasan, keilmuan, dan lain sebagainya. Tapi karena tradisi pada waktu itu masih suka perang ya kan, akhirnya harus membagi energi menjadi dua. Yang pertama ngeladeni tradisi ya, bukan tradisi ya, atau menjadi ya ngeladeni atau apa ya, menjawab tradisi yang sedang berlangsung ketika itu ya, suka perang itu. Yang satu memulai tradisi baru, yakni bertukar pikiran, mendalami keilmuan, dan sebagainya. Makanya eh, di sini akhirnya dipilah jadi dua gitu kan. Strateginya akhirnya diajak menjadi dua. Kalau Kanjeng Nabi yang memimpin perang, maka semuanya ikut perang. Para sahabat waktu itu ikut perang. Tapi ketika Kanjeng Nabi apa namanya, nerima tamu untuk bertafakuh fiddin, ada kedatangan dari delegasi kelompok yang lain untuk memperdalam ajaran Islam atau agama Islam, ya Kanjeng Nabi domisili di Madinah. Maka kalau bisa yang sudah masuk Islam itu juga nggak ikut perang semua, tapi makanya di situ apa namanya, mingkul firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Jadi ada memang di apa namanya, ada delegasi lah ya, delegasi yang memang memperdalam keilmuan. Jadi ya sebagian berangkat untuk ngeladeni tradisi tadi, perang-perang untuk perluasan agama Islam. Yang sebagian lain, delegasi yang lain itu untuk memperdalam keilmuan, yang untuk apa namanya, memulai peradaban baru, peradaban yang mengedepankan akal sehat, berpikir, dan hati. Jadi ini moto yang bagus ini. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Jadi tafakuh dulu memang masih fikih ya, jadi nggak dipilah-pilah kayak sekarang Khazanah Islam itu dipilah, ada akidah, ada sejarah, ada tarikh, ada lain, usul fik, kaidah fik, ada fik. Kalau dulu masih satu itu fik. Lihat tafakuhu. Jadi untuk memperdalam keilmuan agama. Jadi yang dipakai adalah tafakuh, proses untuk terus memperdalam keilmuan ya, terus memperdalam keilmuan sejarah. Kalau sudah semakin banyak, maka jadinya nanti faqih atau orang yang ahli fikih atau orang yang ahli agama Islam. Nah, nanti baru derajat selanjutnya itu mufti dan sebagainya yang sudah ngasih fatwa. Itu belum tingkatan kita masih tafakuh ya, kita masih berusaha nyelengi ilmu sedikit gitu, masih tafakuh. Jadi kita terus memperjalani ilmu fikih ini. Memang kata guru saya dulu itu, kalau mempelajari ilmu fikih, karena fikih itu banyak dan tebel-tebel, banyak sekali, itu bisa-bisa usia kita itu sudah habis. Sedangkan kitab-kitab fikih belum habis. Saking banyaknya kitab fikih. Tapi meninggalkan kitab fikih keseluruhan itu juga menjadi problematika sendiri. Karena kalau hanya mempelajari kayak usul fiqh, kaidah fiqh, dan alat-alat untuk
memproduksi hukum saja tanpa mempelajari fikih, itu kadang kejernihan dalam berpikir mencetuskan produk hukum itu kadang masih, bukan kadang, seringkali terjebak pada hawa nafsu dan kesenangan-kesenangan belaka. Sedangkan fikih yang sudah terdokumentasi para ulama-ulama terdahulu ini itu akan membantu kita untuk menjernihkan bagaimana kita menyelesaikan sebuah problematika kehidupan ya secara jernih, tanpa terlalu banyak nafsu keinginan dari kita dalam menyikapi problematika hidup. Jadi mempelajari fikih meskipun ini sebuah produk ya tetap menjadi penting, perlu kita kaji 1-2 kitab fikih. Selain kita memang mempelajari alat seperti usul fikih dan kaidah fikih, dan itu kitab fikih juga perlu karena untuk mempertajam analisis atau mengunduh kejernihan hati para ulama terdahulu dalam fatwa-fatwa atau dalam produk hukum yang sudah ada. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tadi itu memang diawali dengan Bismillah, tabarukan ya, memang tabarukan. Karena sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillah dan Alhamdulillah bahwa aftar atau bahwa apa itu kalau bisa memang dalam semua aktivitas kehidupan sehari-hari, kalau selalu dimulai dengan Bismillah, termasuk makan, minum, belajar. Jadi Bismillah nggak hanya dalam ritual ubudiyah saja, tapi Bismillah itu dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Itu kalau bisa memang melibatkan atau tidak lupa membaca Bismillah dan Alhamdulillah. Yang tadinya agar yang tadinya itu hanya aktivitas duniawi kayak makan, minum itu kemudian menjadi bernilai ukhrawi, hingga akhirnya menjadi bernilai ukhrawi atau mendapatkan pahala untuk diajli sawab tadi itu. Tanpa dimulai dengan itu ya dia menjadi aktivitas duniawi ya, sebagaimana yang lain. Pembeda pintu gerbangnya ada di situ. Jadi kalau bisa ketika melakukan aktivitas al-mubahat yang boleh dilakukan atau bukan al-mahrumat lah ya, bukan yang diharamkan oleh Allah, maka selalu kita libatkan Bismillah, Alhamdulillah, sehingga nanti bernilai ukhrawi dan itu memang menjadi ajaran tuntunan dan bernilai ibadah yang tadinya aktivitas dunawi menjadi ibadah. Yang agak menggelitik ini dari syarih dari pensarah, itu bagaimana dengan keseharian kita ketika ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan misalkan undangan walimah, undangan tahlil gitu kan, atau undangan-undangan kemasyarakatan lah, undangan-undangan sosio religius yang itu melibatkan ritual keagamaan di masyarakat ya, kayak itu. Khususnya orang-orang NU ini yang biasanya ada tahlil 7 hari atau 40 hari gitu kan, itu kan ada undangan kecil gitu kan. Nah itu biasanya ditulis Bismillah dan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah bagaimana dengan itu? Kalau dari SAR ya, itu sebaiknya tidak dituliskan, jadi cukup dilafalkan. Karena apa? Artinya kalau kita mengetahui
pada akhirnya apa yang akan kita tulis itu akan terbuang, ya kan, terbuang sia-sia seperti undangan tadi ke tempat sampah atau dan biasanya memang kita cuma melihat, setelah itu kita taruh di mana gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti ujungnya itu tidak jelas, maka cukup membuatnya itu cukup ketika dilafalkan saja, nggak perlu ditulis. Untuk menjaga sakralitas apa namanya Bismillah tadi atau lafaz-lafaz Al-Quran itu. Kalau misalkan memang apa namanya agak, kalau memang seperti kitab ini atau karya-karya ulama terdahulu atau yang sekiranya tidak terbuang kayak undangan tadi, maka memang lebih baik untuk dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah, tabarukan atau tafaulan bagaimana dengan yang diajarkan. Oke. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Sayyidina Muhammad tadi itu ya, salawat serta salam itu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi ya dan keluarga beliau. Jadi salawat itu kalau dari Allah ke kanjeng Nabi itu bentuknya, bentuk visualnya adalah rahmat. Kalau malaikat itu kepada kanjeng Nabi salawatnya itu ya bentuk visualnya ya al-istighfar atau memohonkan ampun bagi beliau. Sedangkan dari kita ya doa atau kita mendoakan. Nah, terminalnya itu adalah kanjeng Nabi. Jadi Allah memberikan apa namanya rahmat, malaikat mengajukan ampunan, mengajukan ampunan, memohonkan ampun, kita juga berdoa. Nah, titik temunya ada di kanjeng Nabi itu. Makanya untuk berkumpul dunia-dunia sakral seperti itu, ya titik temunya kanjeng Nabi. Jadi terminalnya, stasiunnya, titik temu itu ada di kanjeng Nabi Muhammad. Makanya bagaimanapun kita nggak bisa keluar dari terminal itu, titik temu itu, untuk bisa liqo. Selanjutnya fakot asyara alayya man la mandu hatta li fi mukhalafatihi wala muzhala illa muwafaqatihi an aktuba risalatan fi madhabil imam asy-Syafi'i jami'atan li ta'arif hawiyatan lil arkan wa syurut musawwiratan lil anwa khidmatan li sighoril muta'allimin wa takhfifan li at'abil mu'allimin fasaratu ala kusuri al-bayin ila talbiyatihi wa jama'tu ma amkanani jam'uhu fi hadhil warqat allati sammaituha al-yaqut an-nafis fi madhhabi Ibnu Idris wal ma'mul minal mutalliin ar-ridha wal ighdha amma laisa muta'ayyin al-khata wa minal maula subhanah al-isaba wal qabul. Jadi siapa namanya mu'alif ini itu memang diminta oleh gurunya untuk membuat ringkasan. Ya, kasusnya berarti hampir sama dengan apa itu namanya Fathul Qorib ya atau takrib itu. Memang ada permintaan. Nah, kalau ini diminta gurunya untuk apa namanya membuat resum atau apa namanya kajian-kajian fikih khusus mazhab Syafi'i. Memang risalatan fi madhabil imam asy-Syafi'i katanya. Jadi memang khusus mazhab Syafi'i. Ya, kayak takrib juga mazhab Syafi'i, gitu kan. Jadi fokus di mazhab Syafi'i sebagaimana permintaan gurunya dan ringkas, hanya bermuatan definitif, lagi-lagi sama kayak takrib atau qorib itu
rukun-rukunnya apa saja, syarat-syaratnya apa saja, gambarannya bagaimana. Itu tiada lain ya untuk mempermudahkan bagi pemula kayak saya, kayak sampean Om dan teman-teman yang lainnya itu, juga apa namanya membantu para pengajar karena memang apa namanya guru-guru kan udah capek mengajar dan sebagainya, waktunya udah habis, sehingga untuk membuat resume yang kayak begini itu sudah kehabisan waktu. Nah, harapannya dari apa namanya dari pengarang ini mualif itu ini bisa membantu kita untuk dijadikan apa namanya rujukan untuk mempermudah lah ya, untuk mempermudah mempelajari fikih madzhab Asy-Syafi'i. Kitab ini diberi nama atau diberi judul Al-Yaqut An-Nafis fi Madzhab Ibnu Idris. Ya walaupun ada kekurangannya ya tetap apa namanya akan terus disempurnakan oleh para pengkaji seterusnya dan seterusnya. Ini pengantar dari kitab ini, akan selanjutnya akan kita akan kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Semoga bisa istiqomah ya. Semoga bisa istiqomah dalam mengkaji kitab fikih ini. Oh ya, ini ada yang apa namanya? Ada yang terlewat. Ini yang sebetulnya bagus sekali, juga terjadi kayak undangan tadi itu banyak kasus di keseharian kita. Begitu juga dengan ini alhamdulillah ya. Di sini kan permulaannya tadi kan alhamdulillah, hamdan wa syukronillah, atau semacam ucapan pujian ya, pujian, atau kalau di kita itu ucapan terima kasih. Seringkali di Arab juga begitu, ini di Yaman ya, di Yaman ini karena pengarangnya dari Yaman, itu juga begitu. Yang sering digunakan adalah ashkuruka atau syukron, jadi ucapan terima kasih, pujian atau karena pengarang di sini tidak membedakan dalam banyak kasus dan lebih menyamakan dalam banyak kasus. Jadi antara pujian dan ucapan terima kasih itu seringkali secara verbal atau spontanitas ucapan itu seringkali terjadi antara pujian dan ucapan terima kasih itu. Nah, memang ucapan terima kasih itu apa namanya membungahkan atau istilahnya menyenangkan bagi pendengar atau orang yang menolong ketika mendengarkan ucapan terima kasih. Itu sudah cukup sih, namanya idkhalus surur kan, kita berbagi rasa senang tadi. Cuman tidak mengandung doa. Ya hanya idkhalus surur, hanya membagi energi positif apa namanya kebahagiaan. Karena orang mendengarkan ucapan terima kasih itu sudah senang. Nah, kalau di sini, kalau harapannya apa namanya dari pengarang itu kalau bisa diganti dengan ucapan atau yang berbentuk doa lah ya, kayak jazakallah khairul jaza gitu kan, jazakallah. Jadi selain terima kasih itu ada ya, semoga Allah memberikan imbalan yang lebih baik lagi untuk sampean. Jadi jazakallah atau barakallah, semoga Allah memberi keberkahan pada hidupmu. Jadi nggak hanya syukron, nggak hanya ucapan terima kasih gitu kan, tapi kita setidak-tidaknya itu mendoakan kepada orang yang membantu kita itu. Ini tradisi yang sering kali terjadi ya, atau spontanitas ucapan itu yang sering muncul itu dari terima kasih gitu kan. Nah itu kalau misalkan diganti dengan kayak semacam doa tadi itu kayaknya lebih mengena atau lebih ada feedback. Wa idza hayyitum bidahiyatin fahayyu bi aksani minha aw misliha. Jadi kalau kita misalkan agak
apa namanya, keberatan atau susah untuk memberikan balasan yang ketika ketika itu, ketika dibantu teman terus kita memberi balasan agak susah gitu kan. Biaksan biaksan tadi untuk memberi yang lebih baik itu susah. Au misliha atau yang sepadan itu susah ya, minimal dengan itu tadi, dengan doa-doa itu. Ya biar Allah yang nanti memberikan imbalan yang jazakallah tadi, khairul jaza, yang lebih baik ya, yang lebih baik dari yang kita terima tadi. Ini dua tradisi yang kayaknya perlu menjadi note pada pengantar hari ini. Yang pertama tadi tentang menulis kalimat-kalimat Al-Qur'aniyah. Yang kedua tentang ucapan terima kasih. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan di momen ini, dan semoga berikutnya juga bisa istiqomah ya, bisa istiqomah sehingga pengetahuan kita terus bertambah dan usia kita tidak sia-sia. Allahumma fa'alna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.